manusia boleh nikah karena mencari kecantikan, harta, martabat, tapi tuntunan Nabi, perintah Nabi, pilih yang baik agama dan akhlaknya. Kenapa? Karena inilah yang bikin kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di episode ke-10 dan kita ingin mengucapkan banyak terima kasih dengan semua pihak yang telah mendukung kita ya Jim. Iya, pastinya support dari teman-teman ya untuk kita tetap berada di 10 episode ini ya pastinya. Dan teman-teman yang ada di studio juga dan yang terkhusus ini guru kita Ustaz Roni Nurul Mansyah Hafizahullah Ta'ala. Akhirnya kita sama-sama Ustaz sampai episode 10 ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini Ustaz? Sehat insyaallah. Alhamdulillah Ustadz ya, terima kasih udah menyempatkan waktu. Tetap semangat Ustadz ya. Iya, semangat. Untuk mengisi di podcast pandemi ini ya. Mumpung pandemi ya. Iya, mumpung di pandemi Ustadz. Iya. Ustadz, sebelumnya kan kita udah bahas awas jatuh cinta. Terus bagaimana kalau kita udah terlanjur jatuh cinta. Nah, untuk seterusnya ini, untuk tahap selanjutnya ini kita memilih kriteria calon pasangan Ustaz. Kriteria istri idaman ini Ustaz. Iya. Menikah kan kita harus memilih pasangan Ustaz, calon istri ini. Dalam Islam itu ada nggak sih Ustaz kriteria khusus atau sebaliknya kita milih yang gimana nih Ustaz? Iya, Masya Allah. Iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang kriteria istri ya kita bahas karena kita adalah pria. Iya. Lelaki kita ngomongin tentang kriteria istri ya. Bagaimana istri idaman lelaki dalam Islam itu bagaimana? Tentu dijelaskan. Kalau buang hajat aja, buang air aja dijelaskan, apalagi hal sesakral memilih pasangan seumur hidup. Ini teman pendamping. Kalau kita punya rekan kerja mungkin cuma beberapa tahun ya, tapi kalau istri sampai kita mati. Jadi penting. Jadi nggak bisa sembarangan. Kita harus punya kriteria, kita harus punya spek ya. Ya kita tentuin gitu. Standar. Ya ini bukan soal muluk-muluk enggak, tapi ini soal ya ajaran Islam. Bukan cak gantengan itu. Bukan cak gantengan ya. Bukan. Tapi emang seperti itulah Islam ajaran kita. Jadi nggak sembarangan ya, nggak sembarangan. Kayak kita misalnya punya perusahaan pengen rekrut karyawan baru kan tuh harus ada standarnya ya. Begitu juga dalam rumah tangga. Jadi jangan main-main dalam masalah ini. Yang pertama ya tentu adalah yang baik agama dan akhlaknya. Agama dan akhlak. Iya, ini adalah kriteria yang paling dasar, yang paling standar. Baik agama dan akhlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama ya 5 liha karena hartanya. Misalnya dia ya anak tunggal. Banyak warisannya. Dan orang tuanya sakit-sakitan gitu. Udah tua. Iya, udah tua gitu. Jadi karena dia punya harta yang banyak kita suka. Ini yang pertama. Yang kedua lihasabiha karena martabatnya. Mungkin dia bangsawan berdarah biru mungkin ya. Lalu dinasti apa gitu. Warrior. Jelata. Ya, atau dia istrinya kastanya tinggi lah ya. Anak pejabat ya, atau anak presiden, anak gubernur gitu. Jadi atau dia anak kepala desa. Ini yang kedua. Yang ketiga oli jamaliha karena kecantikannya, keanggunannya, parasnya memesona. Ini biasanya laki-laki tuh banyak di sini ya. Iya sih. Ya, umumnya begitu ya. Iya, karena laki-laki orientasinya kepada kecantikan, kepada fisik ya. Dan yang keempat walidiniha dan karena agamanya. Dan kata Nabi SAW, fadfar bidzatid-din, pilih yang bagus agamanya, yang baik agamanya, taribat siada. Kalau enggak tanganmu akan berdebu. Kenapa tangan kita berdebu? Berdebu. Iya, berdebu. Karena jatuh, tersungkur gitu ya. Jadi kita jatuh, jadi artinya celaka. Kalau enggak pilih yang baik agamanya, celaka rumah tangganya. Ada yang bilang tangan berdebu maksudnya kosong, hampa, enggak dapat apa-apa, nothing. Jadi inilah diantara perintah Nabi SAW. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, maksudnya kita disuruh pilih yang punya 4-4-nya. Mutlak. Mutlak. Apa ya. ada ukuran 4 ini ya? 4-4-nya. Jadi yang perfect, yang harus cari 4-4-nya ini. 4-4-nya ya. harusnya. Ini satu rasa 4. Oke. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi, nggak benar. Ya, kenapa? Karena berat seperti ini. Ya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah
manusia boleh nikah karena cari kecantikan, harta, martabat, tapi tuntunan Nabi, perintah Nabi, pilih yang baik agama dan akhlaknya. Kenapa? Karena inilah yang bikin kita bahagia. Oke. Ini Jaminan kebahagiaan Nabi tadi di bahagia. sini. Bahagia, kalau enggak celaka, tersungkur tadi ya tangan kita. Nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kecantikan, kepintaran, ya harta, kekayaan, martabat itu kalau nggak dibimbing dengan agama itu justru malah menjadi bumerang. Nanti jadi istri ngelawan sama suami. Ini rumah siapa? Ya kita mau nasihat istri bilang ini rumah siapa? Ya. Siapa yang nafkahi kamu misalnya? Gara-gara apa? Dia punya harta tapi nggak dibimbing dengan agama. Pinter debat, ya dia debat suaminya, pinter tapi nggak dibimbing dengan agama. Ini bahayanya ya. Kalau seseorang yang nggak punya agama, jadi penting nih. Iya, ya, karena tentang kita masalah ada agama. konsep istri harus menaati itu, Ustaz. Iya, jadi laki-laki ya itu harus mutlak cari yang bagus agama dan akhlaknya. Kata para ahli juga ibaratnya agama itu angka 1 tuh. Agama angka 1. Sedangkan yang lainnya tuh 0, 0, 0, 0. Angka 0. Kalau ada perempuan dia udah baik agamanya 1, dia cantik tambah 0, 10, dia pinter 100, dia kaya 1000, dia anak baik-baik 10.000, terus berjuta, bertriliun. Tapi kalau ada wanita ya dia cantik, pintar, kaya, ya kemudian semuanya dia ada tapi agamanya buruk, 0 besar. 0, 0, 0, 0, nothing. Jadi penting yang 1 dulu, ya dapat yang 1 baru nambah 0, 0. Ya, yang baik agamanya dulu, baru kemudian cari yang kriteria yang selanjutnya. Ini, jadi sah-sah saja cari gara-gara cantik, ya pintar, kaya, anak baik-baik, ya anak pejabat misalnya, ya. Tapi yang diperintahkan oleh Nabi, yang recommended oleh Nabi adalah yang baik agama dan akhlaknya. Nah ini bagaimana kita untuk tahu nih calon kriteria calon istri nanti itu agamanya baik atau akhlaknya baik, kita tahu dari mana, Ustaz? Iya benar, tahu dari mana dia nih baik agamanya. Ya jangan-jangan omdo doang ya. Iya, takutnya. Jangan-jangan baik agamanya online doang gitu. Iya, apalagi di episode kemarin kita udah bahas kita nggak bisa langsung akses ke beliau. Iya. Bagus. Ya lihat kesolehannya. Bagaimana cara tahu wanita itu solehah? Ada 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasolihatu qanitatun hafidot. Wanita yang solehah itu punya 2 karakter yang paling dasar utama. Yang pertama qanitat, taat. Yang kedua adalah hafidot, menjaga. Taat sama siapa? Suami. Belum punya suami. Belum. Kepada Allah dulu. Kepada Allah Karena dulu. dia ini kan calon. Kita nggak boleh kalau istri orang nggak boleh. Iya, ini semangat tuh. Semangat dia. Iya, Udah kemana-mana hayalannya. Taat sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, cari tahu dia taat nggak sama Allah. Gimana tauhidnya? Jangan-jangan dia berbuat kesyirikan, ya. Apakah dia masih baca zodiak atau enggak? Kan zodiak nggak boleh dalam Islam. Ini penting, jaga. Ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala, jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholatnya bagaimana? Bolong-bolong atau di injury time biasanya. Perempuan kan suka di injury time biasanya. Ya, di mepet-mepet akhir waktu. Kemudian jilbabnya bagaimana? Apakah lebar, ya? Apakah hanya membungkus saja? Ini juga dilihat bagaimana dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang taat ini rajin ikut kajian. Kenapa? Karena di antara perintah taat kepada Allah yang paling dasar adalah belajar agama. Ilmu. Iya, jadi harus rutin kajian. Kalau ternyata ada akhwat yang misalnya nggak pernah kajian atau nggak ada jadwal rutin kajian, coret dari blacklist ya, dari calon. Kenapa? Karena harus dia yang belajar ilmu agama. Karena kita suami kalau nasihati dia mungkin dibantah, lawan ente. Saya tahu ya jelek kita, dia tahu. Jadi mungkin nasihati susah. Tapi kalau dia suka hadir kajian, minimal kita bisa ajak kajian biar ustadz yang nasihati dia. Ini. Jadi kalau dia nggak pernah kajian online ketika pandemi ini, coret, ya. Atau nggak pernah dengar podcast pandemi, enggak ya. Ya, intinya apa? Intinya dia rajin belajar ilmu agama. Ini termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat kepada orang tua. Oh iya. Iya. Ada yang orang taat sama Allah tapi sama orang tua enggak. Ini enggak sempurna taatnya. Berbakti enggak dia sama orang tua? Bagaimana pergaulan dia sama orang tua, interaksi sama ayah bundanya bagaimana? Ini kita perhatikan ya.
Termasuk taat juga adalah ya berakhlak yang mulia. Bagaimana dia berakhlak mulia kepada temannya, kepada adeknya, keluarganya. Bagaimana akhlaknya di media sosial, komen-komennya sangar-sangar gak? Ya. Followingnya mungkin Ustaz ya. Iya. Followingnya gimana? Intinya lihat yang taat. Jadi taat ini diantara cara ngelihat wanita itu baik agamanya atau enggak. Kalau taat kan enak nanti ngurusinnya, nasihatinya enak karena dia udah terbiasa taat. Nurut gitu. Nurut pada orang tua ya. Ini poin yang pertama dari solehah tadi. Yang kedua adalah hafidhat, menjaga. Dia menjaga dirinya, kehormatan dirinya. Punya mantan, dia nggak punya, bagus, ya. Kalau dia ternyata punya mantan banyak gitu. Ya. Kalau wanita punya mantan banyak ini bukan sebuah prestasi ya. Masalah Ustaz. Ya masalah. Artinya dia kurang bisa menjaga, termasuk interaksinya. Itu masa lalu. Mantan inceran nih banyak ya. Kesian. Interaksi juga dia jaga, dia batasin interaksinya. Ya medsosnya dia jaga begitu. Intinya apa? Menjaga. Dan penjagaan terbaik itu dengan sifat malu. Iya malu. Kalau wanita itu punya sifat malu, ini berarti udah ada karakter menjaga. Karena malu itu kan menjaga seorang dari keburukan. Karena itu Nabi Musa alaihissalam, beliau itu rela kerja 8 sampai 10 tahun hanya untuk menghalalkan seorang wanita. Kenapa? Karena ada sifatnya dalam Al-Qur'an itu Al-Qasas dikatakan dia tamshi ala istihya, dia itu berjalan dengan rasa malu. Itu yang bikin Nabi Musa mau jadi pejuang mahar berapa tahun? 10 tahun. Nikah butuh perjuangan. Wah, 10 tahun. Kenapa? Karena dia tahu ini wanita baik agamanya. Karena ada sifat malu, menjaga, dia menjaga dirinya. Jadi ini diantara hal yang bikin Nabi Musa tertarik, juga bikin kita juga tertarik karena ada wanita yang menjaga. Ini Ustaz, untuk menjaga diri di sosmed ini termasuk juga nggak Ustaz di kriteria kayak ini Ustaz? Iya termasuk juga ya, termasuk menjaga diri di sosmed. Jangan banyak selfie, kemudian jangan TikTok mamah muda gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya dia menjaga diri dimanapun ya, baik di online maupun di offline ya. Termasuk juga bagus juga gembok akun tuh kan terjaga, meskipun nggak mutlak ya. Nggak mutlak, yang nggak digembok bukan berarti nggak menjaga, nggak ya. Tentang menjaga. Jadi intinya kita nggak ngomongin masalah taat sama menjaga dalam hak suami istri ya, itu penting tapi bukan momen kita. Itu juga momen bagian rumah tangga. Kita pranikah juga penting bahas tentang masalah ini. Kenapa? Karena yang baik agama akhlaknya itu harga mati ya. Jadi Jimmy, solehah harga mati. Harus pokoknya. Karena ini adalah harta terindah yang dimiliki oleh seorang lelaki. Wanita salehah. Iya, wanita salehah. Kata Nabi SAW ketika berbicara tentang harta karunnya seorang manusia adalah wa zaujatan salihatan tu'inu ala amri dunyaka wa dinik. Istri salehah yang membantumu, menolongmu untuk urusan dunia dan agamamu. Ini luar biasa. Jadi intinya kriteria yang paling nggak boleh ada toleransi, yaitu yang baik agama dan akhlaknya. Ya. Kayak makin susah ya nyari yang begini ya. Dan dia juga nyari yang ini juga nyari yang kayak gitu juga pasti kan? Iya, pasti. Pasti nyari yang pangeran ini juga dong. Itulah pentingnya bahas ini biar laki-laki mencari yang demikian dan memantaskan diri juga. Dan perempuan pun akan menjadi seperti itu. Jangan sibuk mencari tapi sibuk menjadi. Benar. Yang di episode pertama atau kedua ya, Ustaz bilang ya naikkan speknya sendiri. Naikkan spek sendiri gitu. Iya. Spek diri sendiri harus dinaikin juga ya pasti. Di-upgrade. Iya. Terus Ustaz, kriteria selanjutnya ada Ustaz? Ada ya. Karena kadang orang dia suka agamanya, cuman ya kadang tetap nggak harmonis, nggak langgeng. Kenapa? Karena yang kedua juga harus dia itu minimal good looking. Enak dilihat. Menurut sejuk dipandang menurut si doi. Berarti subjektif. Iya, karena bukan menurut orang ya Ustaz ya. Karena beda-beda orang. Iya. Jadi nggak harus cantik karena cantik kan relatif. Iya. Jadi intinya dia itu suka ketertarikan kepada fisiknya terlebih dahulu. Iya, kepada kepribadiannya, personalnya udah suka. Iya. Jadi suka itu beda-beda. Ada orang yang nilai 7 aja udah suka.
Ada orang yang speknya tinggi 9 baru suka dia. Nah, Iya. jadi nggak harus cantik, tapi dia wah saya suka. Karena kalau kita menjalani hidup dengan wanita yang tidak kita suka, ya gimana harmonis rumah tangga? Walaupun agamanya baik. Meskipun agamanya baik. Jadi penting juga poin yang kedua ini. Setelah baik agamanya juga good looking. Poin. Ya, ini poinnya. Ketika Nabi ditanya tentang khairun nisa, the best woman, wanita yang paling baik. Kata Nabi SAW, imra'atun ida nazarta ilaiha saratka. Kalau engkau ngelihatnya sejuk di pandangan, di hati itu enak. Sejuk. Menenangkan. Ya, menenangkan. Menyejukkan. Enak dilihat, bukan menentukan. amit-amit bukan. Ya, bukan malah kita Kalau lihat dia ingat banyak utang nih. Jangan sampai intinya enak dilihat. Ini yang pertama. Yang kedua, ida amartaha atau atka. Kalau kita perintahkan dia taat. Ini poin yang tadi. Iya. Ya, agama. Berkaitan. berkaitan. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafidatka fi nafsiha wa malika. Kalau kita sedang nggak ada, dia menjaga kehormatan dirinya, kehormatan diri kita, keluarga kita, harta kita, rumah kita, dia jaga. Jadi 3 ini poinnya ada 1 dan 2, baik agamanya, taat dan juga menjaga. Yang kedua tadi enak dilihat. Dipandang. Karena itu dalam Islam ada syariat apa namanya? Nazor. Nazor memandang. Jadi kita diperintahkan mandang calon pasangan kita, ya. Biar apa? Karena penting dalam ketertarikan fisik itu penting dalam pernikahan. Iya, dan jangan khawatir juga ya Ustaz. Allah udah nyiapin pasti kan. Iya. Mereka-mereka yang suka dengan bentuk kita dari lahir begini misalnya, begini-begini aja. Bahas-bahas nazar aja kapan-kapan boleh nih saat kita Iya. bahas tentang nazar. Iya, boleh lah, jangan sampai jadi Abu Nazor tuh Nah, itu. gara-gara nggak Iya, takutnya gara-gara nggak gitu, paham Ustaz. masalah Iya. nazar. Boleh berarti Ustaz, Iya, kapan-kapan boleh kita bahas. karena emang ini syariat Islam kata Nabi, ya. Unzur ilaiha. Nabi bilang sama sahabat yang pengen ngelamar seorang wanita, lihat dulu. Lihat dulu, Kenapa? Fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Karena dengan ngelihat, dengan pandangan ada ketertarikan fisik yang bikin kita lebih harmonis, lebih langgeng, lebih muncul keterikatan, keterkaitan antara kedua mempelai. Ini penting, ya. Dan sekali lagi ini bukan sok cantik dan sok bukan ganteng. sok cantik, Bukan. tapi tetap harus ngaca, ya. Kalau dia nilainya 1, Benar. Oh iya. Yes, iya, yes, good setuju, Ustaz. lookingnya jangan yang 10 lah gitu, Iya, ya. sadar diri lah maksudnya. Sadar diri. Tapi ini enggak ini ya, jangan Ustaz cariin Ustaz yang penting baik agama akhlak ini. Iya. Fisiknya gimana? Itu mah nomor 99. Wah. Tapi realitanya itu Realitanya 1 sampai 980. ya Allah. Iya. Setuju, Ustaz, setuju. Ini penting nih. Yang kedua. Selanjutnya, Oke. Ustaz. Selanjutnya yang ketiga adalah penyayang, Penyayang. penuh cinta. Wow, Iya. Jadi dia itu Ini bisa harus. mengekspresikan cintanya dengan perbuatan dan ucapan. Ya dengan nggak usah sebut ya. Nanti Takut halu. repot. Takut halu. Intinya dia wanita yang penuh cinta. Iya. Jadi penyayang, dia tuh ramah, lembut. Hmm. Jangan cari wanita yang suka ngegim, yang berotot. Wow. Assalamualaikum. Ya. Tapi carilah yang gemulai, karena gemulai mendayu ini kan emang sifat fitrah wanita. Ya, kelembutan. Carilah wanita dengan sifat wanitanya. Jangan cari wanita yang bahasa kita mungkin tomboy ya. Jadi nggak ada keanggunan wanitanya. Jadi mirip kita kan. Iya, Kebayang jadi gak sih kita laki-laki. nikah sama yang kayak kita? Jadi saling melengkapinya kurang ya. Benar. Iya. Iya. Udah Pak, labrak aja tuh. Bukannya nenangin. Enggak. Iya, itu aneh itu. Tapi kan Aneh. lebih sangaran dia daripada kita kan itu. Iya, jadi sifat penjaga kita kurang jadi. Betul, Ustaz. Karena dia udah Dia lebih nggak keras. butuh. Gak ada yang ngerem nanti kan. Ntar duluan dia kan mau berantem kan. Woi. Iya, kita kan yang lembut kan. Jangan, kamu itu harus sabar. Gak bisa. Ini Lanjut, ini Ustaz. perintah Nabi nih. Nikahin wanita yang penyayang. Kata Nabi tazawwajul wadud dal walud. Ya wadud dan walud. Wadud itu artinya wanita yang penuh dengan cinta dalam Abu Daud. Artinya kita dianjurkan melihat atau mencari pasangan yang penuh dengan cinta dan penyayang. Lagi Ustaz, cara lihatnya gimana? baru mau nanya nih. Iya Ustaz, bener Iya, Ustaz. gimana tahu ini ya? Iya, tahu dia dia ini penyayang. penyayang gimana ya? Taunya dari pertama dari
sikap dia kepada teman-temannya, Oh, adik-adiknya. Iya. Lingkungannya. Gimana sama teman-temannya, dia itu sayang apa enggak sama adik-adiknya, sama anak kecil enggak. Jadi guru TPA, guru TK, guru SD ini dapat poin ini dah. Oh iya betul. Iya, udah, ada peluang besar ya. Iya, ada peluang besar. Atau media SD. sosialnya suka posting foto hewan tuh, biasanya hewan peliharaan. Kucing. Ya, habis ini pemudi dengar pandemi langsung ubah foto profil kucing semua nanti. Oh iya. Biar dibilang penyayang enggak ya? Iya itu Satroni kasih tahu suruh pasang foto yang itu Foto biar kucing. kita dinilai penyayang. Enggak. Nyari kucing dulu berarti. Iya. Di foto. Ya. Ya, jadi intinya dia itu punya sifat sayang lah gitu, Iya, ya. iya. Dan juga lihat keluarganya, orang tuanya itu juga penyayang atau enggak. Jadi intinya kan buah itu enggak jatuh jauh dari pohonnya, ya. Oh iya. Jadi lihat juga orang tuanya, ibunya, misalnya kita main ke rumahnya, masya Allah ibunya ramah, orang tuanya enak. Ini tanda-tanda anaknya juga nggak jauh beda, penyayang gitu ya, ramah, lembut gitu. Ini Berarti harus integral sekali nanti Iya. risetnya ini ya. Tanyain semua tuh satu-satu. Karena bisa aja acting Ustaz. iya bisa Iya kan? jadi. Bisa aja. Bahaya nih Kan kalau itu nggak boleh pacaran tuh kan karena banyak acting ya. Ya. acting dalam pacaran. Iya bagus-bagus aja pastinya nilai kan, apalagi medsos ya Ustaz. Iya. Seseorang bisa jadi siapa aja Iya, ketika benar. di medsos. Iya, Nanti mau jadi yang kayak gimana juga bisa di situ. bener. Ya kan? Jadi jangan sampai juga kita nilainya di medsos aja Ustaz ya. Bener. Harus real lah dengan dunia nyata. Iya. Nggak di dunia aja kan. Dunia maya. Oh, Iya. Masya Allah tuh keren. Selanjutnya Ustaz, ada Selanjutnya, lagi Ustaz. Ya, tadi yang ketiga Tiga, ya. Ustaz. Yang pertama apa? Baik agama, ya. akhlaknya. Yang kedua Good looking. good looking itu poin itu hafal ya. Karena dia merasa berpeluang di situ. Iya. Ustaz. Ada peluang Dengan ya. rupawannya ya. Yang ketiga dia penyayang, yang keempat dia subur. Subur. Ini lanjutan dari hadis tadi, tazawwaju al-wadud dan walud. Al-walud itu artinya wanita yang penyubur. Kenapa? Karena Nabi bilang inni mukatsirun bikumul umam, karena aku itu bangga kalau umatku tuh banyak. Oh. Jadi kita diperintahkan umat Islam untuk banyak anak, ya. Ada slogan 2 anak cukup, lebih itu lebih baik gitu ya. Kita tambahin ya. 2 anak lagi, cukup, cukup. kita tambah. Kalau lebih dari 2 itu lebih baik ya. Ini karena ya di antara hikmah kita nikah itu adalah untuk memiliki keturunan. Ini hikmahnya. Ya. Dan kalau ditanya juga caranya sama hampir ya. Lihat dia misalnya anak ke-11 dari 22 saudara. Wow, ini tanda-tanda. Subur insya Allah nih ya. Buat bola di tim bola. Jadi 2 ke-11-an ya. Atau kalau yang pengen real, pengen bukti nyata, ya cari yang udah pernah punya anak. Oh, gitu. udah kebukti ya. Udah kebukti ya. Betul. Iya. Kan jadi bonus gitu. Ya kan tidak salah juga kan Ustaz. Iya. Dan antum menolong. Menolong apa? Kapan kita bahas ini. Nanti. Bahas. Jadi intinya lihat juga keluarganya ya, anak apa bapak ibunya. Mungkin dia baru anak pertama atau anak satu-satunya, tapi mungkin orang tuanya ya punya 11 adik ya. Ibunya adalah anak terakhir dari 7 saudara. Jadi intinya lihat kepada keturunannya. Keturunan keluarganya. Keluarganya. Berarti ini banyak secara biologis Ustaz ya. Suburnya nih, subur. Bahkan kalau dia misalnya punya cacat, mandul, ini dalam Islam itu boleh pisah ya. Masa? Iya, karena subur ini termasuk kriteria yang diperintahkan. Iya. Itu kan di luar kendali manusia Ustaz. Iya, tapi kan punya hak ya, kan di otak ini. Ada pilihan ya. Jadi kalau seorang wanita misalnya nggak pernah haid, ini kan termasuk ini ya, termasuk nggak normal ya. Karena haid itu artinya siap untuk hamil gitu. Betul. Tapi nggak harus tes dulu sebelum nikah, nggak. Hukum asalnya semua normal ya. Iya, gua tes dulu ya. Waduh enak aja lu. Iya. Nggak boleh. Bukan dites, maksudnya dites kesehatan Iya, gitu. iya. Nggak, ya. Paham Ustaz? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Iya. Kriteria selanjutnya Ustaz, ada nggak Ustaz? Ada, ya. Dan yang terakhir, Wah, apa itu Ustaz? sekufu. Sekufu. Sekufu itu artinya sepadan, selevel, sederajat. Ya, maksudnya sama loh. Ya kita ini punya harta, dia juga punya harta. Gitu. Kita nasab kita tinggi, ya kita juga cari yang nasabnya tinggi. Ini sekufu itu sebenarnya hanya dalam masalah agama. Jadi seorang wanita beriman nggak boleh ya nikah sama laki-laki ya kafir.
Ya, non muslim nggak boleh. Adapun laki-laki ya yang beriman nggak boleh nikah sama misalnya wanita pezina karena nggak baik agamanya. Jadi yang dari dasar itu adalah di ya sisi agama. Sisi agama. Adapun sisi selain agama, strata ekonomi, martabat, ya, Boleh kegantengan, ini nggak wajib. Ya, tapi ulama mengatakan dianjurkan setelah agama tadi. Kenapa? Karena ini bisa bikin harmonis. Karena kan kalau kita itu sama ya, itu lebih langgeng. Ya karena kesenjangan sosialnya itu jauh. Misalnya orang yang berharta nikah sama yang berharta itu lebih langgeng. Kalau salah satunya ada miskin, satunya kaya sekali, ini kan kadang bisa jadi timbul masalah, timbul konflik. Jadi orang yang laki-laki yang misalnya dia merasa tampan ya, carilah yang tampan, jangan yang cantik. Nggak boleh itu, nggak boleh. Cari yang cantik gitu maksudnya dia ya wajahnya rupawan begitu. Orang yang punya harta carilah yang juga punya harta. Orang yang dia punya jabatan carilah yang juga punya jabatan. Artinya semakin sekufu sebuah rumah tangga biasanya lebih harmonis, lebih langgeng ya, karena banyak konflik dan permasalahan ditimbulkan karena kesenjangan yang terlalu tinggi. Kesenjangan sosial itu. Kesenjangan ya, baik serta ekonomi, status sosial dan semisalnya. Dan ini dianjurkan saatnya, nggak wajib ya. Iya, ini kan kriteria. Gitu, ya kan? Tadi tetap yang poin pertama tadi agama ya, jangan gara-gara agama ya, gara-gara skufu ya, jadi agama dia tinggalkan enggak. Ya. Tetap mengacu pada agama ya. Tetap itu yang jadi dasar sekali, agama dan ketertarikan 1 dan 2. Kita ini kan pengennya gitu Ustaz. Misalnya udah pegang jus 30, pengennya 30 jus gitu. Iya. Tadi harus lihat kapasitas diri juga. Jangan juga ya begitu sih. Kemampuan diri juga. Jadi cara kita ngukur kriteria ini juga dari diri kita. Berkaca atau minta pendapat orang gitu. Iya, minta pendapat orang gimana. Kita kan suka sok iye gitu loh. Iya. Sok udah semua, sok udah bisa, kalau nggak tahu apa-apa. Iya. Ya Allah. Yang selanjutnya setelah ini tuh hanya sifatnya anjuran. Dia pengen cantik, dia pengen kaya, dia pengen pinter, dia pengen yang lain kan. Orang beda-beda. Saya lebih suka pintar Ustadz daripada kaya misalnya, itu hak orang. Ada yang pengen yang kaya. Yang jelas 5 tadi kalau bisa itu yang jadi prioritas. Terutama yang 1 dan 2. Masya Allah. Iya. Senang ya kita ya Mas Jim ya. Mas Jim udah nyangkut berapa tadi peluangnya? Lumayan ya. Ada. Wow, pede banget. Enggak, maksudnya itu kriteria gini yang diincer. Yang diincernya ada. Yang diincer. Tentu yang udah punya kriteria pun masih ada kemungkinan untuk dapat masalah. Kan apalagi nggak punya kriteria ya. Makanya kriteria penting sekali seperti yang Ustadz bilang di pertama. Ya kan? Dan mungkin cukup Ustadz yang kali ini. Semoga muda-mudi di rumah juga tercerahkan ya. Dan standar itu penting sekali karena setiap hal itu butuh 2, standar dan alasan. Selalu butuh 2 itu. Harus itu. Oke Ustaz, terima kasih banyak Mas Jim, terima kasih ya sebelumnya. Mohon maaf ya kalau kita agak nyinggung-nyinggung. Enggak, motivasi. Iya, betul. Biar semangat lagi. Yes, kan. Insyaallah. Pulang-pulang langsung bikin kriteria 1, 2, 3. Pinter masak enggak? 2. Nah, itu ini ya, itu selera, tapi yang ini harus tanya. Soalnya pinter masak, dia bisa naik motor, itu kan tergantung. Itu kriteria yang bukan dasar, itu istilahnya tersier lah. Ini primer nih, ini harus primer. Yang pokok betul. Iya, dan kita doain mudah-mudi yang nonton podcast ini juga dapat ya sesuai dengan idamannya, kriterianya. Amin. Amin. Ya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.